Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Halo Sobat Doder, gimana kabar? Sabtu 4 Juli 2026. Kita sapa dulu sebelum Anda weekend kemana-mana. Assalamualaikum Cak Doro, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana? Kelihatannya cerah sekali Pak Cak Jarod nih pagi hari ini. Iya, weekend ya. Cuaca cerah. Nah, Ini kita ajak rekan-rekan Sobat Doder ke Riau, di mana Bupati Kwan Singingi ya. Itu ternyata disingkat Kwan Sing ya. Di Riau Kuansing. ya. Ini kan Kirain provinsi di Korea itu awalnya waktu kita dengar kalimat kata itu. Iya, gimana ceritanya? Jadi ini bupati namanya Suhardiman Ambi itu jadi tersangka KPK sejak dia di OTT dalam kasus jual beli jabatan ya. Ini Ya. berlangsung selama 4 tahun lebih. Jual beli jabatan 4 tahun lebih ya. Nah ini katanya tiba-tiba sebelum bergerak ke kasus lain, ini Menteri Sekenen Jokowi katanya muncul seperti apa Cak Dodo? Iya, Menteri Kehutanan ya, Raja Juli Antolni ya. Raja Juli dan Raja Hutan. Karena itu kasusnya bukan hanya jual beli jabatan, tapi kasusnya alih fungsi lahan hutan. Jadi cocok lah kalau kemudian si bupati ini harus bersinergi membangun komunikasi intensif dengan Menteri Kehutanan. Nah, yang menarik itu kan yaitu yang ramai di media sosial ketika KPK sudah menciduk sang bupati, Raja Juli tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba bilang mengembalikan. Nah, anehnya mengembalikannya setelah 2 pekan, hampir 20 hari. Ini yang sangat menarik dan menimbulkan kecurigaan publik. Kalau memang itu barang haram, ya langsung dong dikembalikan saat itu juga. Bukan setelah 2 minggu. Ada apa? 2 minggu itu diapain duit? Disentuh atau enggak? Kalau perlu disidik itu amplopnya ada enggak sidik jarinya? Tangan siapa yang sudah pegang-pegang atau sudah membuka-buka? Bahkan juga sudah dipakai jangan-jangan. Itu kan dugaan kita. Apa yang menarik lagi dari kasus ini, Cak Jarod? Ini kan KPK itu sebenarnya belum bergerak ya. Artinya apa? Masih masih dalam kasus si bupati terlibat jual beli jabatan. Cuman ada dugaan pelepasan kawasan hutan ini menyeret para menteri. Saudara, kalau Anda bisa menyimak bagaimana proses pelepasan lahan di kawasan hutan itu melibatkan beberapa kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Hutan. Nah ini mungkin gini Cak, dia merasa sebelum saya diciduk mending klarifikasi. Bukan seperti itu Cak Dodo. Iya, ini memang lucu sekali. Lagi-lagi karena pengembaliannya itu telat, lelet, itu yang menimbulkan kecurigaan. Tapi boleh juga diapresiasi buru-buru mengakui. Tapi kan tidak menggugurkan niat dia untuk melakukan semacam, nah itu suap ya. Kemungkinan itu kategorinya suap. Bahwa itu sudah terjadi karena sudah diterima dan sudah mengendap 2 minggu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba mengembalikan, ya bukan berarti menghentikan kasus untuk memeriksa setidaknya awalnya jadi saksi. Raja Juli harus diperiksa oleh KPK. Duitnya dikemanakan saja, berapa jumlahnya, dan apakah betul itu dikembalikan karena tidak mau menerima barang haram atau karena takut nanti KPK menyasar kepada dirinya. Jadi ada dua hal yang menjadi catatan kita. Pertama, buru-buru mengakui. Kedua, ya kalau tidak Bupati kalau tidak dicokok KPK, apakah dia akan mengembalikan, diumumkan ke publik? Kan ini yang jadi pertanyaan publik dan membuat heran kita semua. Karena orang yang bersinggungan dengan dia, yaitu sang bupati dicokok KPK, maka dia buru-buru membersihkan diri. Sekarang dibalik, kalau bupati itu tidak dicokok KPK, apakah si menteri ini akan juga bikin konferensi pers mengembalikan duit? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita semua. Bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial
saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Menarik, Cak Dodo. Ini bukan kali pertama Raja Juli bikin kontroversi. Masih ingat ketika demo besar-besaran Agustus 2005, bagaimana si Menteri Hutan ini terciduk ya, main gaple, main domino dengan tersangka pembalak liar Ajus Welang, dan juga menteri yang pernah dicopot oleh Prabowo, Abdul Qadir Karding ya. Sekali lagi saat itu menimbulkan kegeraman dan geram sekali masyarakat kita melihat foto yang beredar itu, dan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah untuk mengusut lebih jauh. Emangnya si Raja Juli cuma main gaple dengan petugas ronda? Ini orang tersangka pembalak liar, mantan ya kalau nggak salah ya, pembalak liar di hutan. Main gaple itu artinya kan punya kedekatan yang sangat spesial. Kalau itu dibiarkan saja, ya rusaklah negara ini. Dan lagi-lagi Pak Prabowo tidak berani menyentuh, dan sekarang kembali muncul ke hadapan publik bagaimana Raja Juli ini menunjukkan perilaku-perilaku yang bersinggungan dengan nepotisme KKN, dengan para Naga 9 dan juga orang-orang yang menjadi bawahan dia di eksekutif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pak Prabowo berani ambil sikap memerintahkan KPK untuk segera memanggil Raja Juli dalam kasus Ini yang menimbulkan, kalau saya apatis. Kenapa? KPK itu dibentuk oleh Pak Jokowi. Komisioner KPK itu pilihan Pak Jokowi. Padahal seharusnya Jokowi nggak punya hak. Kenapa? Di akhir jabatan serahkan saja ke presiden yang penggantinya. Tapi ini memaksakan diri memilih komisioner KPK. Jadi saya agak apatis ya. Was-was. Apakah mungkin ini pilihannya Jokowi bisa menindak menteri second Jokowi? Kan gitu pertanyaan, Pak. Ya, ini sangat dilematis bagi Prabowo. Sudah berkali-kali menterinya Jokowi melakukan dugaan tindakan yang melanggar hukum, tapi Pak Prabowo tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Pak Prabowo itu hanya menerima tinggalan dari masalah Jokowi yang harus diselesaikan. Jadi template yang diberikan Jokowi ini Pak Prabowo harus menyelesaikan diri tanpa harus mengutik-utik Jokowi. Jadi apa yang terjadi pada Raja Juli, menterinya Pak Prabowo, Menteri Kehutanan itu ya sangat mungkin tidak akan tuntas, karena ya skenario dia kan buru-buru harus mengaku meskipun belum ada tanda-tanda ke sana, tapi itu sudah bisa diduga kuat sesungguhnya menteri ini terlibat dalam banyak hal, urusan-urusan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Seperti halnya dulu yang main gaple, main remi, main kartu dengan pembalak hutan, itu sesuatu yang mustahil kalau orang itu tidak memiliki hubungan spesial. Tidak mungkin orang yang main begitu dekat, orang main kartu itu kan pasti memiliki kedekatan pribadi secara personal dengan orang-orang di sekelilingnya itu. Dan lagi-lagi Pak Prabowo tidak bergerak untuk urusan yang sangat mencurigakan itu. Dan yang terakhir, ini catatan saya. Ketika itu kan terjadi bencana banjir di Pulau Sumatera. Kayu gelondongan tumpah ruah. Dan Kementerian Kehutanan, kementerian ya, bukan raja, bukan menterinya, itu bilang, wah ini bukan hasil pembalakan liar, tapi kan netizen melihat itu ada cap stempel perusahaan. Jadi Sobat Doder, ketika terjadi kayu gelondongan hasil penjarahan, itu Raja Juli akhirnya apa? Diminta mundur oleh DPR. Ini kan kurang ajar, Pak. Setelah diminta mundur, beberapa hari kemudian dia tampil ya, tampil di rumah Jokowi silaturahmi. Ini kan maknanya apa, Cak? Kalau nggak bilang, aku loh menterinya Pak Jokowi. Kan gitu, Cak. Iya, maknanya ya lapor sama bosnya bahwa posisinya terancam dan tidak bisa dibantah lagi dengan
argumen yang dia miliki, akhirnya pertahanan terakhir ya ke Solo. Hampir semua termul, hampir semua menteri-menteri yang berafiliasi dengan Jokowi kan selalu seperti itu. Ketika terdesak, ketika terduga itu sudah semakin kuat, dugaan-dugaan semakin kuat, pertahanan terakhir ya di Solo. Dan ini aneh, sungguh aneh, luar biasa negara seperti ini dikelola oleh presiden bayang-bayang dan presiden yang real, presiden resmi tidak mampu berbuat apa-apa. Pokoknya yang berkaitan dengan Solo itu jangan harap publik akan mendapatkan kejelasan atau keadilan karena mereka menganggap Solo ini lebih berkuasa dari presiden yang sedang berkuasa saat ini. Jadi sekali lagi para baik termul maupun para menteri itu backing kuatnya ya di Solo itu, sebagaimana yang sudah tersebar di media sosial, di media-media mainstream kan seperti itu. Yang sungguh aneh nih Cak Jarod, Menteri Kehutanan ini kan dari Partai Solidaritas Indonesia dan tidak memiliki kursi di DPR. Tapi kenapa dia mendapatkan jatah menteri? Kalau jatah menteri itu kan sesungguhnya pertama dari partai koalisi yang memiliki suara di DPR dan kemudian dari profesional. Nah, Raja Juli ini bukan profesional, tetapi kan partainya tidak mendapatkan kursi di DPR. Jadi sesungguhnya ini sangat telanjang bahwa ini semata-mata karena Jokowinya, bukan karena syarat yang dua tadi. Jadi benar seperti yang disebutkan Pak Amin Rais, kalau Pak Prabowo ingin jadi presiden sesungguhnya, satu, ganti KPK atau bubarkan KPK. Ganti ini maksudnya komisioner KPK harus diganti. Yang kedua, tuntaskan persoalan hukum KKN yang melibatkan keluarga Jokowi. Cara monggo kata-kata mutiara di akhir weekend bisa. Ya, KPK harus berani mengusut pengakuan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkaitan dengan amplop yang diberikan oleh Bupati Kuansing, tetapi ternyata sudah mengendap 2 pekan. Harus ditelusuri 2 pekan itu diapain aja amplopnya, taruh di mana, dan sidik jarinya itu tangan siapa yang memegang amplop itu. Kalau Raja Juli mengatakan bahwa dia tidak menyentuh dan kemudian tidak berhak atas amplop itu kan sebuah sikap yang sangat agung, sangat suci ya, tidak mau menerima hak dari yang tidak jelas asal-usulnya. Tetapi pertanyaannya kemudian kenapa harus 2 minggu? Kenapa harus disampaikan konferensi pers itu setelah Bupati ditangkap KPK? Pertanyaan sederhana, kalau Bupati itu tidak ditangkap KPK, apakah Raja Juli akan bikin konferensi pers bahwa dia menerima amplop sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang bukan haknya? Apakah seperti itu? Jadi saya ingat dulu zaman kita masih muda, Cak Jarod, ketika di kantor kita, ketika kita liputan ya, di kantor kita liputan di satu tempat, kemudian si penyelenggara acara ngasih amplop ke kita. Itu amplop, kalau kita tidak berani menolak saat itu karena etika, karena takut tersinggung dan lain sebagainya, amplop boleh diterima. Masukkan tas, bawa ke kantor, sampai kantor langsung diberikan sekretaris redaksi untuk dikembalikan. Kan seperti itu. Kalau emang mau menjaga integritas, tidak mau menerima suap, bukan setelah 2 minggu dipakai dulu, mungkin dipinjamkan dulu ke orang sehingga ada jasanya dan lain sebagainya. Itu kan dugaan-dugaan nakal kita. Maksudnya gini, kita ingin menunjukkan kalau memang bersih ya kembalikan saat itu, bukan nunggu 2 bulan atau 2 minggu, kan seperti itu. Jadi ini yang terus menghantui pikiran publik, kenapa bisa seperti itu dan harus dituntaskan oleh KPK. Seperti itu, Cak. Saudara, terima kasih. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum, Cak Jarod. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.